Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Line dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan penemuan spesies langka bunga Rafflesia hazelti di kawasan hutan hujan Sumatera Barat yang sempat viral di media sosial menarik banyak simpati warganet. Pasalnya disebutkan pencarian ini memakan waktu hingga 13 tahun. It's okay. We did it. Pemirsa, dalam video yang diunggah oleh Instagram @oxford_uni milik Oxford University, terlihat salah satu dari tim yang melakukan ekspedisi pencarian Rafflesia hazelti menangis haru saat menemukan bunga tersebut. Bunga Rafflesia hazelti adalah salah satu jenis Rafflesia dengan tenda bunga berwarna merah darah. Pemirsa, bunga ini juga dikenali dengan bercak putih berbentuk bulat di kelopaknya. Tim ekspedisi dari Indonesia bersama dengan tim dari Universitas Oxford telah mencari bunga Rafflesia hazelti selama 13 tahun. Tim ini mengarungi perjalanan panjang melalui hutan hujan Sumatera selama siang dan malam untuk menemukan Rafflesia hazelti. And here it is. Chris, are you very lucky, Chris? I'm very lucky. I'm the luckiest guy alive. Nah pemirsa, kita juga akan melihat dan juga mengetahui seperti apa pencarian 13 tahun untuk menemukan Rafflesia hazelti di kawasan Sumatera. Sudah bergabung bersama kami ada Septian Adriki atau Mas Deki yang akan berbagi kisahnya kepada kami di Newsline. Selamat siang Mas Deki. Selamat siang Mbak Jessica, Mbak Gama. Iya Mas Deki, jadi bagaimana 13 tahun mengarungi hutan hujan Sumatera akhirnya ketemu Rafflesia hazelti ini, bagaimana perjalanannya Mas Deki kemarin? Jadi sebenarnya kalau untuk laporan dari Rafflesia hazelti ini sangat jarang Mbak. Tapi pada ekspedisi kali ini kita berhasil menemukan nih saya sendiri yang menemukan lokasi itu kebetulan 13 tahun. Tapi memang banyak laporan dari beberapa warga, memang katanya udah sering pernah mekar di sana. Dan juga di Provinsi Bengkulu sendiri kan pernah dijuluki sebagai The Land of Rafflesia, Mbak, yang mempunyai 5 spesies Rafflesia dibanding Indonesia yang mempunyai 17 spesies. Di mana Rafflesia hazelti ini punya keunikan yaitu warna yang sangat, dia mencolok seperti putih, terus dia punya pattern yang panjang-panjang seperti harimau, makanya sering disebut oleh warga sekitar yaitu cendawan muka harimau. Terus dalam ekspedisi ini setelah 13 tahun kita juga melewati jalan darat sepanjang 20 jam perjalanan, terus kita melewati medan yang 90 derajat dengan turun ke bawah lagi. Terus baru kita menemukan Rafflesia, dan di habitat tersebut ternyata ada laporan beberapa hari kemarin ada Sumatran tiger yang lewat di sana, Mbak. Itu yang bikin saya agak haru. Baik, Mas Deki, 13 tahun bukan waktu yang singkat. Ini waktu yang cukup lama untuk melakukan R&D begitu, Mas Deki. Sebetulnya apa yang menjadi tantangan? Apakah ada fase-fase tertentu seperti mungkin kehilangan jejak dari inangnya, atau ada faktor cuaca, atau justru perubahan iklim yang mempersulit untuk mencari jejak Rafflesia hazelti itu sendiri? Jadi saya kembali klarifikasi nih Mbak. Untuk Rafflesia hazelti ini di Bengkulu sendiri itu ada habitatnya padang ulak tanding, kebetulan di daerah Curug. Di sana itu Rejang Lebong, di mana pernah ada laporan di 2024 mekar, tapi pas kita cek di lokasi itu sekitar 1,5 hari saya ke sana, kita tidak mendapatkan apa-apa Mbak. Terus kita pernah gali lagi informasi, nggak ada yang mekar. Dan laporan Rafflesia hazelti ini hanya ada di 3 lokasi. Yang pertama itu Bukit 30 di Riau, yang kedua itu di Kerinci, daerah Tapan. Nah, dan Sumber Kudus ini termasuk di Sumatera Barat berarti. Yang ketiga baru daerah Padang Ulak Tanding yang di Bengkulu, dan itu kita tidak menemukan hasil di sana. Nah, untuk jejak dalam 13 tahun itu saya kebetulan pernah berkomunikasi dengan Chris Torogood waktu itu di 2019, dan saya pertama kali mencari Rafflesia itu di tahun 2011, di mana banyak masyarakat tidak mengetahui antara bunga bangkai dengan bunga Rafflesia. Karena saya basicnya adalah guru olahraga, jadi saya pernah menjelaskan kepada anak murid saya, coba cari
Akhirnya di 2017 saya menemukan spesies baru untuk Provinsi Bengkulu, yaitu Rafflesia kemumu yang kebetulan di daerah tempat saya tinggal pada tahun 2017. Dan 2019 kita mulai ekspedisi pertama kali dengan Chris dari Oxford University, sama Pat Malibrigo, sama Adrian dari Los Banos, Filipina. Terus kedatangan di pertama itu nggak membuahkan hasil untuk Rafflesia slt, tapi untuk spesies yang 4-nya dapat semua, Arnoldi, Bungkulensis, Gadutensis, dan kemumu itu dapat. Di pertemuan kedua di 2022 itu hanya mendapatkan Rhizanthus deceptor dengan Rafflesia yang mekar tidak lazim dengan kelopak 7. Akhirnya Chris berkomunikasi lagi dengan saya juga coba mencari lagi literatur di mana ada Rafflesia yang bakal mekar. Nah, di situ Pak Iswandi coba menginbox saya di salah satu sosial media. Kita ketemu akhirnya daerah Sumpur Kudus, kita coba 20 jam perjalanan akhirnya baru dapat itu loh, Mbak. Oke, nah Mas Deki, setelah ditemukan nih Rafflesia hasselti-nya setelah 13 tahun, apa rencana ke depan? Apa yang akan diteliti lebih lanjut dari Rafflesia ini? Nah, untuk yang kita bakal lakukan adalah sebenarnya dari kerjasama antara Oxford University dengan BRIN ini, Badan Riset Indonesia, kita kan berangkat orang 3 tuh Mbak. Ada Pak Joko Witono dari BRIN, Chris Torogood dari Oxford University yang kebetulan illustration botanical, terus saya dari Bengkulu dari penggiat konservasi, di mana kita melakukan ekspedisi ini sebenarnya untuk mendata ulang apakah benar spesies yang ada di Indonesia itu memang masih 17 spesies. Karena yang kita takutkan adalah jumlah habitat sekarang yang semakin mengecil, terus terjadi climate change. Salah satunya juga perubahan fungsi lahan, di mana hutan sekarang berubah menjadi fungsi orang membuat perkebunan kopi ataupun perkebunan sawit. Ini sangat berpengaruh terhadap penemuan dari spesies Rafflesia, terutama dari jenis yang hasselti ini. Karena dalam waktu beberapa tahun memang sangat sedikit sekali beberapa masyarakat yang mengupload ataupun memberi informasi. Makanya kita bilang ini dalam melakukan konteks penelitian ini kita harus ada beberapa yang kita kaji. Salah satunya adalah mencoba memperkenalkan konsep ke Kemenpar ataupun Dinas Kehutanan untuk membuat secara proyek yaitu ekoturism. Ekoturism ini sangat bermanfaat untuk kedepannya bagaimana masyarakat berkunjung ke dalam habitat salah satu hutan kita tanpa harus merusak, tanpa harus mengambil apapun, just the picture or video untuk kita share dibagikan kepada mancanegara, Mbak. Baik, masih ada kajian lanjutan yang perlu dilakukan dan juga ada rencana ekoturism. Tentunya kami juga berharap ini semua bisa berjalan dengan baik dan juga nanti bisa diwariskan ilmu ini bagi anak cucu kita. Terima kasih ya Mas Deki atas inspirasinya. Semoga sukses selalu Mas Deki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.